Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, selamat ngabuburit, selamat menikmati indahnya senja di bulan yang suci ini. Kembali lagi bersama saya, Uji Yabino Sutori. Oke teman-teman, video ini akan saya beri nama Radio Berjalan. Kenapa Radio Berjalan? Karena saya akan bercerita apa saja, tetapi sambil bersepeda. Nah, karena sekarang bulan Ramadan, rasanya pas banget nih buat bercerita tentang hal-hal yang bernuansa Islami. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk merefresh kembali ingatannya. Soalnya, pasti teman-teman tahu, ini kisah tentang siapa. Cluenya, beliau seorang sahabat Nabi, dan muadzin pertama di zaman Nabi. Nah, pasti teman-teman tahu dong. Yap, beliau adalah Bilal bin Rabah. Baiklah, langsung aja kita ke ceritanya. Bayangkan teman-teman, Mekah, tengah hari. Matahari tepat di atas kepala. Pasir putih membara. Panasnya bisa ngelupasin kulit loh. Di tengah padang pasir itu, Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah, dibandingkan dalam keadaan telanjang. Dan di samping Bilal, ada orang berdiri memegang cambuk. Mukanya merah karena marah. Dia adalah majikan Bilal yang kejam, yaitu Umayyah bin Khalaf. Di sekelilingnya, para pembesar Quraisy lainnya menyaksikan kejadian ini. Tapi, siksaannya nggak cuma cambuk. Mereka ambil batu besar, bukan batu biasa ya. Batu itu dijemur dulu di bawah terik matahari sampai panasnya kayak bara api. Terus batu itu diletakkan di dada Bilal. Coba rasain teman-teman. Dadanya kayak terbakar, napasnya susah, berat, panas, sakit. Tapi Umayyah belum puas. Ia berteriak, Bilal, ingkari Muhammad, sembah Lata, sembah Uja. Kau dengar? Cukup, balik ke agama kita. Semua mata tertuju kepada Bilal, menunggu jawabannya. Mungkin mereka pikir kali ini dia akan menyerah. Tapi dari bibir Bilal yang kering, pecah-pecah dan berdarah, keluar suara lirih tapi tegas. Ahad, Ahad. Hanya itu, satu kata. Artinya, satu. Allah itu satu. Umayyah marah besar, cambuk lagi, batu dipanaskan lagi, diletakkan lagi di dada Bilal, dan lagi. Jawabannya sama. Ahad, ahad. Bukan keras kepala. Ini iman. Mereka bisa nyiksa fisiknya, tapi jiwanya udah nggak bisa mereka sentuh. Lidahnya mungkin bisa dipotong, tapi kata ahad udah melekat di hatinya. Hari berganti hari, tubuh Bilal mulai hancur, tapi imannya utuh. Sampai suatu sore, saat Bilal terbaring sekarat di pasir, lewatlah seorang saudagar kaya dengan hati seluas samudra, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar melihat tubuh yang hampir tak berbentuk itu, matanya berkaca-kaca. Dia tahu itu Bilal. Tanpa pikir panjang, dia hampiri Umayyah. Dengan harga berapa kau jual budak ini? Umayyah yang licik melihat peluang. Dia pasang harga selangit, puluhan kali lipat dari harga budak biasa. Dia pikir Abu Bakar akan mundur, tapi Abu Bakar cuma berkata, Aku beli dan aku merdekakan dia. detik itu juga, Bilal yang sekarat mendengar kata-kata itu. Kamu merdeka, Bilal. Mungkin air mata mengalir di pipinya yang kering. Bukan karena bebas secara fisik, tapi karena dia tahu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang setia. Tahun-tahun berlalu, Rasulullah hijrah ke Madinah. Islam mulai kuat, dan suatu hari turun perintah untuk mengumandangkan azan, panggilan sholat. Siapa yang dipilih Nabi untuk menjadi muadzin pertama? Bukan orang Quraisy terhormat, bukan saudagar kaya, tapi Bilal, mantan budak dari Habasyah. Bayangkan, dulu dia dibungkam dengan batu di dada. Sekarang suaranya berkumandang di atas rumah-rumah Madinah. Setiap hari 5 kali, suara Bilal memanggil orang untuk sholat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Dari seorang yang diinjak-injak,
jadi orang yang paling terhormat. Tapi teman-teman, inilah bagian yang paling berat, paling mengharukan. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW wafat. Kabar itu menyebar, dan Madinah yang biasanya ramai mendadak sunyi. Semua orang kehilangan, termasuk Bilal bin Rabah. Waktu sholat tiba di hari pertama setelah Nabi dimakamkan. Bilal naik ke tempat azan di atas Masjid Nabawi. Semua sahabat berkumpul di bawah. Mereka menunggu suara Bilal yang biasa, yang selama ini selalu menenangkan. Bilal berdiri, menarik napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya mulai bergetar, tangannya gemetar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih bisa. Namun ada sedikit jeda panjang. Lalu tiba saatnya untuk mengucapkan kalimat yang paling berat. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, Bilal berhenti. Suaranya hilang. Tenggorokannya tercekat. Karena selama ini, setiap kali dia mengucapkan Muhammadur Rasulullah, yang dia lihat adalah sosok yang tersenyum padanya. Sosok yang membelainya saat dia tersiksa. Sosok yang memberinya gelar muazin pertama. Dan sekarang, sosok itu sudah tiada. Bilal mencoba lagi. Tapi sama, suaranya pecah. Air matanya jatuh. Dia mencoba lagi. Enggak sanggup. Dan akhirnya Bilal turun dari tempat azan sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Madinah, azan diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang juga menangis. Semua yang hadir juga menangis pada saat itu. Setelah itu, Bilal memutuskan untuk tidak pernah azan lagi di Madinah. Katanya, "Aku tidak sanggup azan untuk orang selain Rasulullah." Dia pamit pergi ke Syam, ikut berperang di jalan Allah. Sampai akhir hayatnya, dia hanya azan 2 kali lagi. Sekali saat kembali mengunjungi makam Nabi, dan sekali lagi entah di mana. Teman-teman, beginilah kisah Bilal bin Rabah. Dari lelaki yang terbakar di atas pasir, sampai menjadi lelaki-laki yang menangis saat menyebut nama kekasihnya. Ketangguhannya luar biasa, tapi cintanya pada baginda Nabi lebih luar biasa lagi. Kita mungkin enggak akan pernah disiksa kayak Bilal, tapi kita bisa belajar satu hal darinya. Jangan biarkan iman ini goyah meski badai menerpa, karena di ujung perjalanan, keteguhan itu akan berbuah manis. Mungkin bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ataupun mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka cerita seperti ini atau ada request cerita dan semacamnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Uji di radio berjalannya Abino Story. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai ketemu di cerita selanjutnya dan stop recording.